Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Dia yang menjaga, membela kita, menyertai kita hari demi hari. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Maret ini. Kita bersyukur Tuhan senantiasa menjadi pemelihara kita. Dan hari ini renungan malam tanggal 5 Maret 2024 diambil dari ayat hafalan yang sudah sangat terkenal sekali, yaitu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ayat ini berbunyi demikian: "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ayat ini adalah ayat yang dinyatakan atau dikatakan oleh Petrus dan Yohanes pada saat mereka berkhotbah di Serambi Salomo. Ini adalah bagian awal dari pelayanan para rasul setelah Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul 1 dan 2, kemudian setelah Roh Kudus dicurahkan, kuasa Roh Kudus menaungi para rasul dan mereka dengan berani memberitakan Injil, dan ada banyak orang yang bertobat di sana. Nah, pada saat mereka berkhotbah di Serambi Salomo, terutama kepada orang-orang Yahudi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian para ahli-ahli agama, orang Farisi, orang Sadusi, dan juga kepala pengawal bait Allah mendatangi mereka. Mereka komplain dan marah karena mereka memberitakan firman dan memberitakan nama Kristus. Lalu mereka melarang mereka untuk memberitakan Injil. Tetapi Petrus dan Yohanes tetap semangat dan tetap malah memberitakan Injil kepada para pemimpin agama itu. Dan salah satu hal yang ia katakan adalah dengan tegas dan penuh keberhatian mereka menyatakan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Petrus dan Yohanes begitu yakin bahwa tidak ada nama yang dapat menyelamatkan orang kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah yang menjadi renungan kita pada hari ini, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, tidak ada di dalam nama siapapun juga kecuali nama Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nanti kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya setelah peristiwa ini, mereka berusaha menangkap Petrus dan Yohanes, tetapi mereka tidak jadi melakukannya karena ada banyak mujizat yang dilakukan kepada orang banyak, sehingga mereka cukup takut juga dengan orang banyak ini. Dan akhirnya mereka dilepaskan. Namun apakah mereka akan ditangkap atau tidak, mereka tetap semangat dan tidak pernah putus dan tidak pernah undur untuk memberitakan Injil Kristus, bahwa di dalam Yesuslah hanya ada keselamatan. Nama Yesus sendiri sebenarnya sama dengan Yosua. Yosua itu dalam perjanjian lama adalah Yahweh Save. Tuhan Yahweh menyelamatkan. Dari namanya saja sudah jelas terlihat bahwa Yesuslah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Ada begitu banyak ayat yang dapat saya berikan untuk mensupport hal ini. Namun karena keterbatasan waktu, ayat ini sudah cukup menjelaskan bahwa tidak ada nama, tidak ada nabi, tidak ada tokoh agama, dan tidak ada siapapun juga di dunia ini yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," kecuali Yesus Tuhan. Karena Ia adalah Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam daging, mati, bangkit, naik ke surga dan menebus manusia dari dosa. Tugas manusia adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara karena providensi Tuhan menerima renungan ini dan saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima Ia sekarang. Karena engkau sedang mempertaruhkan hidupmu, masa depanmu, kehidupan kekalmu kepada resiko yang sangat berat, yaitu
menderita di api kekal dalam penghukuman kekal. Karena itu jangan sampai itu terjadi. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebab tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kita bisa selamat, kecuali nama Tuhan Yesus. Dan bagi saudara-saudara semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap fokuskan hidupmu kepada Dia yang sudah menyelamatkan engkau. Bersyukurlah untuk keselamatan yang sudah engkau terima, dan marilah hidup berbuah-buah, menghasilkan buah pertobatan, dan jadilah berkat, jadilah saksi untuk nama Kristus, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kiranya kita diberkati dengan renungan ini dan diingatkan lagi, dan biar kita terus semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita beristirahat, biarlah hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan dan Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Ingat selalu Tuhan kita tidak pernah tertidur dan terlelap. Ia menjaga kita, bahkan memberkati kita sepanjang kita beristirahat sepanjang malam. Dan esok hari kita boleh bangun dengan sukacita yang baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.